Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Nama Ismiwati, NIM 190104033, kelas 4 semester kelas 4B dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang air dan tumbuhan. Adapun air bagi tumbuhan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an membicarakan hubungan antara air dan tumbuhan, yaitu Al-Qur'an surat An-Naml ayat 60, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang pemandangan indah, yang kamu sekali-kali mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan kebenarannya, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ayat di atas juga mengaitkan antara air dan penumbuhan tanaman, bahwasanya air merupakan syarat utama untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Sebuah biji atau benih tidak akan tumbuh sebelum disirami air. Biji yang sangat kecil jika disirami dengan air akan tumbuh ketika air membasahinya. Setelah tumbuh besar, akan menghasilkan tanaman yang hijau yang buahnya dapat manusia nikmati. Hubungan air dengan tumbuhan. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan. Kehidupan tidak mungkin ada tanpa air. Tumbuhan sebagian besar tubuhnya tersusun oleh air. Pada sel tumbuhan, kandungan airnya bervariasi tergantung pada umur, spesies, tipe sel, dan tipe jaringan. Fungsi air bagi tumbuhan. Penyusun utama protoplasma, pelarut zat hara yang diperlukan tumbuhan, air transport pemindahan zat hara, medium berlangsungnya reaksi metabolisme, bahan dasar untuk reaksi biokimia, pengatur turgor sel atau untuk pembentangan dinding sel, pengatur keseragaman suhu di dalam tumbuh-tumbuhan, alat gerak pulvinus pada tangkai daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyerapan air, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Pertama, faktor dalam, yaitu kecepatan transpirasi. Transpirasi menyebabkan daya hisap daun sebagai akibat kohesi yang diteruskan lewat sistem hidrostatik pada silem. 2. Sistem perakaran. Ada dua macam sistem perakaran, yaitu intensif dan ekstensif. Intensif jika akar mempunyai banyak cabang dan daerah perakaran sempit. Ekstensif jika air sedikit tetapi tumbuh memanjang masuk ke dalam tanah. 3. Pertumbuhan pucuk. Pertumbuhan pucuk yang bagus yaitu memerlukan banyak air, kemudian meningkatkan daya serap. Metabolisme. Yang keempat, metabolisme penyerapan memerlukan energi metabolisme. Tingkat kecepatan metabolisme terutama respirasi sebagai penentu besarnya penyerapan. Metabolisme baik, pertumbuhan akar lebih baik, banyak cabang akar atau bulu akar terbentuk. Yang kemudian faktor luar. Yang pertama, ketersediaan air tanah. Tumbuhan dapat menyerap air jika kandungan air tanah berada di antara kapasitas lapang dan titik layu. Konsentrasi atau potensial osmotik air tanah. Di dalam air tanah terlarut ion atau molekul. Potensial osmotik akan mengalami perubahan jika ion atau molekul berkurang atau bertambah. Ion atau molekul yang terlarut dalam tanah banyak potensial osmotik tinggi. Sel mengalami kesulitan untuk menyerap, perlu energi. Tumbuhan halofit mampu menyerap air dari larutan yang mempunyai potensial osmotik tinggi. Yang ketiga, temperatur tanah. Temperatur tanah rendah
Air menjadi lebih kental, sukar bergerak, permeabilitas berkurang, pertumbuhan akan terhambat. Aerasi. Aerasi yang tidak baik menghambat metabolisme dan pertumbuhan akar. Rendahnya kadar oksigen yang akan menghambat respirasi aerob, energi yang diperlukan untuk penyerapan berkurang. Perbedaan osmosis, difusi, transport aktif pasif. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Osmosis adalah berpindahnya air melalui membran permeabel selektif dan bagian yang lebih pekat. Mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, karena jika saya benar itu datangnya dari Allah, dan jika saya salah dan kurang itu maka dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.